Februari 1968, seorang perwira AURI bernama Suyoso Karsono atau yang akrab dipanggil Mas Yos secara resmi mendirikan Radio El Sinta. Di tahun-tahun awal, El Sinta menyiarkan lagu-lagu oldies dan lagu-lagu country yang sangat populer kala itu. Pada tahun 80-an hingga pertengahan 90-an, Radio El Sinta memutar lagu-lagu top 40 dan sempat menyusun acara peringkat lagu-lagu hits saat itu dengan judul El Sinta 13. 1997 terjadi krisis ekonomi dan membuat Radio El Sinta mengajak pendengar untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Dan itu adalah cikal bakal program El Sinta Peduli Kemanusiaan yang hingga saat ini masih terus berlangsung. Nah, di El Sinta Peduli itu sejak peralihan itu terjadi krisis moneter, akhirnya 98 reformasi. Nah, disitulah pendengar El Sinta banyak sekali kontribusinya sampai terbentuknya El Sinta Peduli Kemanusiaan, di mana pendengar itu bersatu, berkumpul, akhirnya apabila ada yang meminta pertolongan dari peristiwa era 97 sampai 98 saat itu, langsung turun ke jalan. Makanya juga dibentuk El Sinta Peduli yang dimana pengurusnya termasuk para pendengar. Untuk mengeluarkan uangnya itu harus melalui tanda tangan dari pengurusnya baru bisa keluar dan membelanjakan dan menyalurkan dan menginformasikan juga lewat radio. Dan akhirnya sampai sekarang format itu berlangsung terus. Krisis moneter berbuah menjadi gejolak sosial. Terjadilah kerusuhan massa pada tahun 1998. Saat itu secara refleks semua kru El Sinta bergerak mengumpulkan informasi dengan mengundang partisipasi pendengar agar memberi info apa saja terkait kerusuhan, penjarahan, bakar-bakaran yang meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Pada saat itu, El Sinta adalah radio yang membuka aksesnya secara luas untuk info dari pendengar. Saat itu informasi dari pendengar bukan hanya sekedar lalu lintas ya, tapi sudah ada pembakaran di sana, ada kerusuhan di sana, ada mobil yang dibakar ya. Dan kalau kita lihat itu sampai beberapa teman di studio El Sinta naik ke pemancar El Sinta dan melihat kiri kanan situasi di Jakarta waktu itu, asap di mana-mana. Tinggi di sebelah sini, ada asap di sebelah sana, itu luar biasa. Dan itu adalah salah satu kondisi yang sangat monumental ya untuk El Sinta. Dan pada saat itu pula kami terbersit bahwa ini adalah salah satu bentuk siaran El Sinta di awal ya, di mana kita melibatkan publik untuk memberikan informasi begitu. Sehingga kita belum kenal tuh namanya citizen journalism, belum kenal ya. Ada jurnalis warga, belum kenal. Tapi kita saat itu kita pikir bahwa ini namanya program info dari Anda. Jadi pendengar, Anda semua yang mendengarkan Radio El Sinta bisa memberikan informasi di siaran El Sinta dan kami verifikasi untuk bisa mengudarakannya. Momen inilah yang menjadi cikal bakal program info dari Anda yang hingga hari ini menjadi bagian terpenting dalam sejarah program jurnalisme warga atau citizen journalism di radio. 2 tahun setelah kerusuhan, 14 Februari tahun 2000, El Sinta memproklamirkan diri sebagai radio berita dan informasi 24 jam non-stop. Awalnya dari idealisme pimpinan kita pada saat itu, bagaimana radio kita ini bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Walaupun ketika 2 tahun kita merintis dari tahun 98 ke tahun 2000 itu banyak orang yang mempertanyakan, apakah akan laku gitu loh ya? Apakah akan didengar begitu? Radio 24 jam, nggak ada lagu, hanya berita. Tetapi kami yakin, selama berita itu bermanfaat untuk masyarakat, kita akan didengar. Dan setelah 25 tahun, di tahun 2025 ini, kita masih eksis. Kenapa? Karena kita yakin, selama kita memberikan informasi yang bermanfaat buat masyarakat, dan masyarakat ingin tahu berita-berita apapun, dan kita bisa menyampaikan dengan kredibilitas, berimbang, dan penuh bertanggung jawab, dan kita terus bisa eksis sampai sekarang. Kita bisa konsisten sampai sekarang. Mempertahankan Radio El Sinta menjadi radio satu-satunya di Indonesia 24 jam non-stop tanpa lagu. Berbagai penghargaan telah berhasil diraih oleh Radio El Sinta hingga pada tahun 2024
Radio El Sinta News and Talk sukses meraih anugerah Dewan Pers untuk kategori Perusahaan Pers Terbaik. Perjalanan Radio El Sinta bukan perjalanan yang mudah ya. Dari awal sampai kini perjalanannya penuh dengan dinamika, penuh dengan keringat. Kalau orang bilang ada keringatan darah begitu ya. Tapi memang itulah tugas mulia dari seorang jurnalisme atau wartawan atau media pemberitaan. Memang pada dari awal tahun 2000-an sampai dengan saat ini kita selalu konsisten ya dengan format News and Talk, dengan kita juga menanamkan kepercayaan kepada masyarakat pendengar siapapun yang mendengarkan El Sinta, karena kita harus memberitakan berita-berita yang benar dan objektif, balance, akurat, dan clarity. Inilah sebenarnya investasi kita, di mana pada saat ini, ya, akhirnya ya, El Sinta meraih anugerah Dewan Pers dengan kategori perusahaan pers terbaik. Itu adalah buah dari kerja keras tim El Sinta, masyarakat Indonesia yang mempercayai kami sehingga kami jadi semangat, dan akhirnya itulah titik tertinggi yang kita dapatkan di tahun ini. Kita menjadi perusahaan pers terbaik dalam anugerah Dewan Pers. Dan kemenangan ini atau anugerah ini kami persembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Menuju ulang tahun ke-57 sejak kelahiran El Sinta dan 25 tahun kelahiran program El Sinta News and Talk, Radio El Sinta kembali mengadakan El Sinta Award yang dilengkapi dengan sarasehan dengan tema Menyongsong Indonesia Emas 2045. Ya, karena ini kita mengambil tema menuju Indonesia Emas ya, 2045, artinya 20 tahun menuju ke 2045. Ya, kita ingin menghadirkan aja sesuatu buat generasi mendatang. Karena di acara sarasehan ini kan nanti ada tokoh-tokoh milenial, 3 orang narasumber yang memang ternyata dia berprestasi, inspiratif, dan masih muda, dan itu yang akan kita tonjolkan. Nah, jadi kalau untuk pembedanya tahun ini, memang tahun inilah kita di tahun 2025 ini, El Sinta Award ini kita melalui proses penjurian yang berjenjang. Jadi tidak serta-merta kita memilih, tapi artinya kita melalui seluruh kepala biro, tidak melalui internal redaksi yang ada, terus kemudian kita melibatkan seluruh biro-biro kita yang ada di seluruh Indonesia. Itu prosesnya berjenjang. Setelah kita udah menentukan ini dari 36 narasumber, kita mengkerucut akhirnya sampai 15 orang yang kita ranking. Nah, setelah kita ranking, kita masukkan ke profiling media digital analitik. Nah, setelah kita udah dapat, baru kita masuk ke Dewan Juri. Dewan jurinya itu adalah Asmono Wikan, dia adalah praktisi ke-PR-an, dia CEO dan founder PR Indonesia. Dan juga Profesor Lely, dia itu guru besar ilmu politik di LSPR. Nah, itu nanti melalui proses penjurian dari mereka. Dari 15 nama itu kita sodorkan, terus kita hanya mengambil 9 orang dengan 4 kategori. Nah iya, acaranya ini nanti kita akan siarkan secara langsung melalui akun media sosialnya El Sinta, tentu saja di YouTube ya. Nanti hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 mulai jam 1:30, seterusnya sampai kira-kira mungkin jam 5 sore ya. Itu di gedung Antara Heritage Center, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kenapa kita pilih gedung itu? Karena itu sebenarnya gedung bersejarah, dan itu tentu kita mau menorehkan sejarah juga, bahwa El Sinta akan menorehkan sejarah dengan memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang sudah peran-perannya terhadap Indonesia dan juga untuk negeri.